semua. Saya mau menyapa teman-teman sekalian. Happy Saturday. Mari kita siapkan hati kita untuk kita memulai ibadah kita hari ini. Saya berdoa biar kuasa Tuhan, hadiratnya akan turun dimanapun kita berada. Dan saya berdoa biar ibadah hari ini boleh menjadi ibadah yang mengubahkan kehidupan setiap kita. Amin. Tapi sebelum itu mari yuk sama-sama kita satu di dalam doa. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan, untuk kesempatan yang baru Tuhan, minggu yang baru Tuhan, kami boleh beribadah, kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Mari Tuhan Kau turun di tengah-tengah kami, dimanapun kami berada, hadirat-Mu itu boleh menjamah setiap kami. Kami siap untuk memuji nama-Mu dan kami berdoa biar sungguh Tuhan pujian penyembahan kami boleh menjadi doa yang harum di hadapan. Mari yang siap untuk memuji Tuhan bersama saya katakan amin, amin, amin. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita sekali lagi. Amin.
Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua hal pasti ada jalan bersama Dia. Yang percaya sama-sama saya katakan amin. Amin. Jesus, all things new, Lord. Oh. So
praise you, oh Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat hari ini. Hari ini Tuhan kami rindu menghadap tata kudus-Mu sekali lagi. Haleluya. Jesus. Kenapa ya syiriana. Oh, kenapa lama ya syiriana lama ya. Doesn't matter what I've done, you're there for me. It doesn't matter what I've done, you love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you walk with me. It doesn't matter where I fall, you love for me. Wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. Doesn't matter where I run, you're there for me. Yes, Lord. It doesn't matter what I've done, your love for me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. It doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter when I fall, you cover me. You wipe away the tears, you leave me when I fall. My life is saved by the mercy of your grace. You are my Father, provider, you're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Father, I worship you. Mari sekali lagi nyanyikan lagu ini. You are my Father. Doesn't matter where I go, you're there for me. It doesn't matter. It doesn't
through your everlasting love. Father, I worship you. Oh, you are my Father, Lord. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. You are my Father, provider. You're my deliverer. Your mercies embrace me, surrounds me through your everlasting love. Father, I worship you. Yes, Father, we worship. We love you, we praise you, God. Your name above everything. Your name above everything. Oh, God. We love you, Jesus. Hallelujah. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. You are my Father. You are my provider. You are my Lord. You are my everything. Jesus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Terima kasih untuk setiap kesempatan. Terima kasih untuk anugerah-Mu yang sungguh indah di dalam kehidupan kami. Bapak, kalau sebentar kami mau belajar firman-Mu, ajar kami biar kami boleh mengerti apa yang Engkau ingin Engkau sampaikan kepada kami. Biar hati kami boleh menjadi tanah yang gembur, biar benih yang ditabur itu boleh bertumbuh berkali-kali lipat di dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih, kami berdoa menyerahkan ibadah kami selanjutnya dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari persiapkan hati kita, mari persiapkan persembahan kita. Mari kita memberi dengan hati yang penuh dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Tiba saatnya kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Sebelum itu, yuk mari sama-sama kita mau dengerin sedikit pesan Tuhan tentang memberi kepada setiap kita. Mari sama-sama kita buka di dalam Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Oke. Nah, kalau kita bicara soal memberikan persembahan, memberi gitu ya, memberi itu bukan hanya sekedar ketika kita memberi terus Tuhan memberkati. Banyak orang berpikir bahwa ketika kita memberi Tuhan pasti berkati kok, ketika kita menabur kita pasti menuai. Ya benar, hal itu nggak salah gitu ya. Ya benar, hal itu pasti terjadi. Tapi hari ini kita sama-sama mau menyadari gitu ya, bahwa ketika kita memberi, bukan hanya kita ini memberi karena kita mau dapat sesuatu, bukan
bukan sekedar ketika kita menaruh sesuatu kemudian kita mendapat imbalan, atau mungkin ketika kita menaruh sesuatu kemudian tahu-taunya kita dapat bunga. Nah, kalau hal seperti itu gitu ya, itu mungkin lebih condong ke investasi gitu ya. Nah, jadi hari ini gitu ya, kita mau belajar gitu bahwa ketika kita memberi, jangan kita memberi kemudian kita berharap sesuatu gitu ya. Kalau seperti itu namanya bukan memberi gitu. Nah, melalui ayat yang kita baca tadi di Yohanes 3 ayat 16, kita diingetin gitu ya sama Tuhan, dan plus gitu ya, Tuhan juga kasih contoh ke setiap kita bahwa Tuhan itu mencintai kita, karena itu Ia memberikan anaknya yang tunggal. Ia mengasihi kita, karena itu Ia memberikan anaknya yang tunggal. Nah, melalui ayat ini gitu ya, kita diingetin lagi sama Tuhan bahwa memberi itu bukan hanya sekedar supaya kita ini dapat sesuatu, tapi biarkan ketika kita memberi, biarkan kita memberikan dengan mengasihi. Biarkan kita ini memberi dengan sepenuh hati karena kita mengasihi Tuhan gitu. Nah, kalau buat pasangan gitu ya, buat pasangan kita atau mungkin teman kita atau mungkin orang tua kita, ketika mereka mau ulang tahun gitu ya, kita mungkin siap-siap gitu ya, kayak mulai mikir kasih kado apa ya, terus kita mau kasih surprise apa ya, kayak gitu. Nah, sama gitu ya dengan Tuhan pun itu juga begitu dengan kita. Tuhan itu mengasihi kita, jadi Ia itu sudah mempersiapkan segala sesuatu. Ia sudah memperkirakan apa yang terbaik buat kita, rencana-rencana apa yang terbaik buat kita. Nah, karena itu respon kita kepada Tuhan maka seharusnya adalah kita mengasihi Tuhan kembali, kita mengasihi Dia kembali. Jadi saat kita memberikan persembahan, biarlah jangan sampai kita memberi supaya kita ini dapat sesuatu, tapi biarkan kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Jadi yuk sama-sama kita berikan yang terbaik buat Tuhan, sama-sama kita memberikan persembahan dengan sepenuh hati dan penuh kasih kita kepada Tuhan. Oke. Jadi yuk sama-sama kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat sepanjang berkat-Mu Bapa, dan sebentar Bapa kalau kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau, biarlah Bapa Engkau yang berkati setiap persembahan-persembahan yang ada ini, dan biarlah Bapa Engkau yang ajar kami, Engkau yang ajar setiap kami, supaya ketika kita memberi, biarlah kita memberi dengan mengasihi, biarlah kita memberi dengan sepenuh hati Bapa. Dan jangan biarkan Bapa ketika kita memberi karena supaya kita ini dapat sesuatu Bapa, tapi biarlah Bapa kita memberi dengan benar-benar karena kita mengasihi Engkau Bapa. Thank you Tuhan, biarlah Bapa persembahan-persembahan yang ada ini bisa untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, puji Tuhan. Terima kasih teman-teman semua atas waktu dan kesempatannya. Saya boleh sedikit sharing hari ini. Semoga sharing saya hari ini bisa menjadi berkat untuk teman-teman sekalian. Jadi, saya mau menyapa dulu. Shalom untuk keluarga Caci semuanya. Lama sekali kita tidak berjumpa gitu ya. Semoga situasi COVID-19 ini bisa segera selesai supaya kita bisa kembali beribadah secara offline, ekonomi bisa kembali pulih, kesehatan masyarakat juga bisa meningkat gitu ya. Karena banyak sekali kan korban-korban di luar sana. Saya berdoa supaya teman-teman semua dalam kondisi sehat dan selalu penyertaan Tuhan selalu ada gitu ya. Jadi saya juga mau mengapresiasi untuk pelayan Tuhan di CHC yang setiap minggunya sudah menyempatkan waktu gitu ya untuk beribadah secara online, direkam, diupload ke YouTube sehingga bisa menjadi berkat bagi banyak orang, terutama jemaat CHC.
Jadi apa yang mau saya sharingkan hari ini berkaitan dengan khotbah Ko Edwin 2 minggu lalu, karena memang sebelum Ko Edwin merekam khotbahnya, kita barusan teleponan gitu ya. Saya minta sedikit sarannya, tipsnya, karena saya memang baru bergabung di salah satu perusahaan di Surabaya, perusahaan otomotif, tepatnya PT STSJ Surya Timur Sakti Jatim, yang berada di Basuki Rahmat, seberangnya TP gitu ya. Kita sebagai distributor tunggal motor Yamaha di Indonesia, khususnya Jawa Timur, Kalimantan, NTT, dan NTB gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau beli motor silahkan gitu ya, ditelepon, nanti saya kasih diskon spesial supaya harganya bisa lebih mahal gitu ya, lebih murah lah maksudnya. Oke, jadi dalam situasi COVID-19 ini banyak sekali usaha-usaha yang bangkrut gitu ya, yang gulung tikar. Nah, puji Tuhan usaha yang saya jalankan ini masih survive. Tapi ya gitu tadi, karena omsetnya turun, ekonomi banyak merosot, akhirnya mengharuskan saya untuk mencari tambahan di hal lain gitu ya. Jadi ya situasi seperti ini ya kita mau nggak mau gitu ya, harus melakukan segala cara lah. Yang penting halal gitu ya. Jadi segala macam cara pengiritan juga sudah kita lakukan supaya keuangan bisa tetap terjaga gitu ya. Contohnya kalau dulu kilin susunya kan mahal gitu ya, pakai merek A gitu misalkan. Sekarang ya apapun, kalau uang sudah menipis, adanya tepung terigu ya kita seduh gitu ya, kita minumkan. Kalau dulu misalkan makan di McD gitu ya, sekarang ya CFC cukup lah. Jadi ya kita memang harus beradaptasi gitu ya di situasi sekarang, harus pinter-pinter memanage keuangan supaya nggak sampai berantakan gitu ya. Jadi yang mau saya sharingkan ini berkaitan dengan bagaimana dari awal saya melamar sampai akhirnya bisa diterima. Karena di sana perjalanan saya banyak sekali penyertaan Tuhan, banyak sekali mujizat Tuhan yang saya alami gitu ya. Mulai dari interview 1 saya dipanggil, terus masuklah tahap selanjutnya, terus ada psikotes, pokoknya kurang lebih 5-6 kali panggilan, sampai akhirnya saya bisa bertemu langsung dengan ownernya, di interview langsung, dan akhirnya saya dipercayakan untuk berada di posisi supervisor. Yang awalnya saya hanya melamar sebagai staff biasa, sampai akhirnya bisa diterima sebagai supervisor. Itu salah satu mujizat Tuhan yang saya alami gitu ya. Karena kalau dipikir secara akal manusia ya nggak mungkin, karena memang klasifikasinya juga, kriterianya juga nggak memungkinkan. Dimana kalau supervisor itu ya pasti ada pengalaman minimal berapa tahun gitu sebagai supervisor gitu ya. Terus yang kedua ya dari segi pendidikan juga saya hanya SMA, sedangkan kalau supervisor waktu itu ada juga yang melamar di jabatan itu, kebetulan di ruangan yang sama dengan saya, ngobrol gitu ya, dianya S2 gitu ya, tapi nggak taunya saya yang dipilih gitu. Ya itu semua kalau nggak Tuhan ya nggak mungkin gitu ya. Jadi buat teman-teman sekalian yang sedang mencari pekerjaan, yang baru lulus kuliah juga gitu ya, yang mau sebentar lagi kerja, teman-teman optimis aja, teman-teman berusaha, nanti Tuhan pasti buka jalan gitu ya, jangan lupa berdoa gitu ya, bergantung sepenuhnya pada Tuhan. Jadi apapun latar belakang pendidikan teman-teman, nggak usah minder, nggak usah rendah diri, teman-teman semangat aja, pasti Tuhan sudah menyiapkan jalan yang terbaik untuk teman-teman semua gitu ya. Jadi mungkin sedikit aja sharing saya hari ini, semoga ini bisa berkenan, bisa menjadi berkat untuk teman-teman semua gitu ya. Sekian aja, terima kasih, God bless you. Ada kalian. So, kembali lagi bersama saya Edwin Christian di Chat Community Harvest Announcement Time. Dan hari ini saya lagi ada di Cimory Prigen untuk menginformasikan info-info terupdate untuk teman-teman sekalian. Dan yang pertama, untuk kalian simak, kita ada ibadah setiap hari Sabtu jam 5 sore di Amaris Bintoro, Kota Surabaya. So, jangan lupa jam 5 sore, mari bersama-sama kita beribadah. Yang kedua, buat teman-teman yang rindu untuk bertumbuh lebih dalam lagi di dalam Tuhan, mari bergabung bersama kami di dalam Force Community.
yang akan diadakan setiap hari Jumat jam 7 malam. So, catat Jumat jam 7 malam kita ada 2 Force Community. Yang pertama ada di daerah timur Surabaya dan yang kedua ada di daerah barat Surabaya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi saudara Friska atau Modi Renata. Yang ketiga, buat teman-teman yang rindu untuk memberikan persembahan dan perpuluhan, bisa diserahkan ke Modi Renata. So, itu semua pengumuman terupdate untuk minggu ini. Sampai jumpa di lain kesempatan and God bless you. Shalom Community Harvest Church, berjumpa lagi kita dengan online service kita malam hari ini. Baik, sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapak, terima kasih atas malam hari ini. Kalau kami masih boleh ada kesempatan untuk mendengarkan firman-Mu, Bapakku berdoa dimanapun setiap orang yang mendengari berada, aku berdoa biarlah firman-Mu ini boleh menjadi jawaban di dalam setiap musim, di dalam setiap hal, setiap pergumulan, setiap permasalahan, setiap kesulitan hidup, apapun yang mereka alami, biarlah firman boleh menjadi jawaban, dorongan bagi setiap kami. Bapak, berkati firman-Mu, biarlah melalui firman-Mu ini, setiap dari kami boleh tercelik mata rohani kami boleh melihat panggilan-Mu yang mulia, pengharapan yang mulia yang Kau sediakan di dalam kami. Makasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin, amin, amin. Baik, saudara, minggu lalu saya membicarakan satu firman yaitu mengenai waiting room. Itu bagaimana apa yang harus kita lakukan sebagai anak Tuhan di dalam waktu menunggu. Karena seringkali janji Tuhan itu untuk tergenapi atau terjadi dalam hidup kita itu memerlukan waktu. Yes, ada janji Tuhan yang langsung tergenapi seketika itu juga. Seperti bangsa Israel menyeberang Laut Merah. Tapi banyak kali janji Tuhan itu sama seperti pengalaman bangsa Israel waktu mau menyeberangi sungai Yeriko. Yaitu apa? Mereka harus demi iman dulu. Kakinya masuk ke dalam sungai Yordan, baru sungai itu terbelah. Seringkali Tuhan mengizinkan ada waiting room, ada waktu menunggu, tempat menunggu adalah karena 2 hal. Tuhan ingin memurnikan atau mentransformasi kita. Yang kedua adalah supaya kita belajar percaya kepada janji Tuhan. Karena trust is God love language. Ya, percaya adalah bahasa kasih Tuhan. Nah, malam hari ini saya ingin membicarakan satu firman Tuhan dan judul firman malam hari ini adalah BTS. BTS. Apa itu? Itu bukan grup boyband dari Korea. No. BTS yang saya maksud adalah behind the scene. Baik, ucapkan bersama saya. 1, 2, 3. Behind the scene. Ya, BTS. Saudara, kita tahu bahwa kita ini hidup di sebuah era teknologi. Dan salah satu hal yang teknologi tawarkan, berikan dalam hidup kita adalah membuat hidup kita itu lebih mudah, ya, lebih simpel, lebih cepat, lebih praktis. Dan beberapa tahun terakhir ini ada satu aplikasi dari teknologi ini yang membuat banyak orang di dunia, baik itu anak kecil, ya kan, teenagers, orang muda, ataupun orang dewasa, itu ada beberapa aplikasi social media yang digandrungi oleh banyak orang. Dan sahabat saya, mungkin dari setiap kita mendengar, minimal kita akan punya satu social media, entah itu Instagram, entah itu Facebook, ya, atau maybe Twitter, atau mungkin kita juga punya TikTok, YouTube, whatever it is. Minimal kita akan punya satu social media. Karena di era seperti ini, dan social media itu membuat kita mudah untuk bisa connect satu dengan yang lain. Ya kan, tidak ada lagi jarak secara geografis. Kita dengan sangat mudah bisa mengontak orang dari kota lain, even from other country, ya, dari negara yang berbeda. Tapi saudara, social media selain membawakan begitu banyak benefit, juga membawa sebuah dampak, yaitu dampak, kalau saya boleh katakan, dampak yang kurang baik, negatif. Yaitu apa? Di dalam social media, banyak kali orang itu mulai membandingkan dirinya dengan orang lain. So that there is comparison, ya betul Inggrisnya ya. Jadi mulai membandingkan, compare diri kita dengan orang lain, merasa bahwa begitu kita lihat account social media, let's say Instagram, mulai melihat, waduh, orang ini luar biasa ya, barusan beli motor baru nih, wah,
padahal baru bekerja beberapa bulan. Lalu mungkin kita lihat teman kita, waduh, baru bekerja 1 tahun, udah bisa beli rumah. Waduh, ini temanku barusan ketemu minggu lalu, sekarang udah tunangan. So many things in social media. Waduh, habis beli handphone baru, beli iPhone 12, ini beli Galaxy S21. So many things. Atau beli baju baru, baju branded, tasnya baru, whatever it is. Banyak orang mulai compare dirinya dengan orang lain. Tapi saudara, sewaktu mulai compare, biasanya ada 2 hal utama yang sering terjadi. Yang pertama adalah begitu kita compare ourselves with others, ya, membandingkan diri kita dengan orang lain. Yang pertama adalah kita bisa menjadi orang yang overconfidence. Kita merasa kita ini lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Kita menjadi overconfidence. We are proud of ourselves, tapi in negative way. Kita merasa orang lain itu di bawah kita. Not our class. Bukan standarnya kita dong. Itu yang pertama. Lalu hasil yang kedua adalah seringkali kebalikannya. Orang menjadi low esteem. Menjadi rendah diri. Ingat ya, bukan rendah hati. Tapi rendah diri. Atau bahasa orang ngomong minder. Merasa selalu ketinggalan, left behind, FOMO, ya, fear of missing out. Sekali seperti itu, sehingga aduh, aku ini kok rasanya kok nggak bisa seperti dia ya, jadi lebih ganteng, lebih cantik, lebih pintar, lebih sukses, lebih berhasil, sedangkan aku nggak. Sehingga kita menjadi low esteem, kita menjadi minder, bahkan kita menjadi apa? FOMO, fear of missing out, takut ketinggalan, takut kudet, kurang update. So, waktu kita mulai compare diri kita dengan orang lain, kebanyakan hasilnya ada 2 itu. Overconfidence atau kita menjadi orang yang rendah diri. Overconfidence membuat orang itu ceroboh. Yang membuat orang itu stubborn, merasa paling benar. Tapi begitu orang itu low esteem, minder, ya kan, menghasilkan orang itu menjadi pesimis. Sudahlah, hidup ya seperti ini, nasib, dijalani, diterima saja. Tapi saudara, tahukah bahwa sebetulnya saat kita meng-compare diri kita dengan orang lain in social media, sebetulnya kita ini nggak tahu apa yang orang lain itu alami. Kita nggak pernah tahu behind the scene-nya orang itu. Dan banyak kali, terutama karena teknologi makin canggih, dan karena pandemi ini, sehingga semua orang di dunia itu from offline to online. Dari offline ke online, sehingga orang spend their time di social media itu makin banyak. Dan satu titik, bukan hanya dia membandingkan dirinya atau keluarganya dengan orang lain, tapi bahkan juga mulai membandingkan gereja. Mulai merasa bahwa, oh gereja yang satu ini, wah luar biasa. Gereja ini bagus ya. Oh gereja ini kurang bagus, gereja ini kurang bagus. We compare. Kalau kita ini compare untuk learn, untuk belajar sesuatu, hal yang positif dari gereja-gereja lain, maka it's okay, no problem. Itu akan enlarge our capacity and our heart. Tapi seringkali begitu compare diri kita dengan gereja kita dengan gereja lain, banyak kali akan merasa bahwa waduh, our church is small church. Community Harvest Church itu small, jumlahnya nggak nyampe 50 aja nggak nyampe. Gereja lain bisa hundreds, ya bisa thousand, bisa ratusan, bahkan bisa ribuan, sampai kadang mungkin merasa bahwa minder. Kalau gitu, apakah aku masih harus stay di gereja yang kecil ini, Community Harvest Church, atau mungkin aku perlu join dengan tempat lain? Mungkin kita juga merasa, apakah aku tetap harus keep serving, tetap melayani di gereja ini, sebuah komunitas yang kecil ini, just a little community, atau nggak lebih baik aku gabung dengan yang lain? Karena itu is a big church maybe, atau mungkin gerejanya orang-orangnya lebih keren, lebih bertumbuh, whatever it is, whatever reason. Saudara, saya percaya satu hal. Saya dari sebuah gereja yang banyak orang itu ngomong is a traditional church, gereja yang sangat tradisional, kalau kalian tahu ya. Untuk datang ke Community Harvest Church itu bukanlah sebuah hal yang mudah. Many things I must sacrifice. Banyak hal saya harus korbankan. Tapi satu hal yang saya percaya, Tuhan itu memanggil. Saya percaya satu hal, panggilannya itu tidak pernah salah. His calling never wrong. His calling is always the same.
Itu yang saya percayai. Karena itu beberapa bulan ini I stop compare Community Harvest Church dengan gereja lain. Kenapa? Karena Paulus sangat jelas pada bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Ya, dan setiap members itu adalah anggota dari tubuh Kristus. Artinya setiap member itu punya fungsi yang berbeda-beda. Kalau satu tubuh ini fungsinya tangan, ya nggak ada mata, nggak ada mulut. Ada yang jadi mata, ada yang jadi hidung, ada yang jadi mulut, ada yang jadi tangan. So stop comparing. Tangan nggak bisa di-compare dengan mata. Mata nggak bisa di-compare dengan mulut. Setiap member itu punya fungsinya masing-masing. Begitu juga dengan gereja. Tuhan mempercayakan begitu banyak gereja. Ya kan? Ada gereja berdiri di sini, di kota ini, di kota itu, di negara itu, di pulau itu, di provinsi itu, karena Tuhan punya maksud. Ya, jadi stop comparing. Karena kita nggak tahu apa yang terjadi di balik layar. Kita mungkin melihat hari ini gereja A, B, C, D, E. Wah, bagus ya, besar ya. But we don't know yang terjadi di balik layar. Kita hanya melihat hasilnya hari ini. Tapi seringkali kita melupakan perjuangan mereka bertahun-tahun. Air mata yang mereka curahkan, waktu yang mereka berikan, tenaga, uang, mungkin bahkan nyawa mereka. Sehingga hari ini melalui sekelompok orang itu, melalui gereja di tempat tersebut, Tuhan bisa ada jalan. So, karena itu malam hari saya punya beban khusus tentang mengenai behind the scene. Yuk, saya udah bicara panjang lebar. Saya akan mengambil cerita dari Daud. Ya, mari kita buka Alkitab kita. Kita baca di dalam kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. 1 Samuel pasal 16. Disinilah dimulainya cerita Daud. 15 pasal pertama itu tentang Samuel. Mulai pasal 16 bicara mengenai Daud sampai 2 Samuel, ya. Ayat yang pertama, 1 Samuel pasal 16 ayat pertama, dikatakan di sana, berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah. Aku mengutus engkau kepada Isai, orang Bethlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Oke. Jadi di sini backgroundnya adalah saat itu Saul, raja pertama dari bangsa Israel, ditolak oleh Tuhan karena tidak mendengarkan firman Tuhan. Oke. Lalu Tuhan ini menyuruh Samuel untuk mengurapi seorang raja baru. Dan kita tahu bahwa raja itu adalah Daud. Ya. Dan saudara, saat itu di seluruh Israel nggak ada yang kenal namanya Daud. Yang kenal ya cuman Isai, karena Isai papanya dan saudara-saudaranya, 7 saudaranya. Bahkan Samuel, seorang nabi, tidak tahu ada orang namanya Daud. Daud tidak diperhitungkan. Kalau kita bicara Saul, zaman itu semua orang tahu karena Saul adalah raja mereka. Orang milih Saul karena satu alasan, yaitu karena Saul itu lebih tinggi dari orang Israel yang lain. Itulah alasannya orang Israel pilih Saul. Konyol, ya tapi itu fakta. Dan kalau kita baca di ayat 1, Tuhan cuma ngomong bahwa sebab di antara anak-anak Isa Tuhan telah memilih seorang raja bagiku, bagi dirinya. Kita lanjut baca ayat yang 10 ya. Dikatakan di sana, demikianlah Isai menyuruh ke-7 anaknya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Kok kalian baca beberapa ayat di atasnya, kalau saya ayat yang ke-7, di situ ayat ke-6 ya, di situ waktu Samuel lihat anaknya Isai yang pertama, yang sulung, langsung Samuel ngomong, pasti ini. Dilihat dari apa? Perawakannya. Tapi Tuhan mengatakan apa? Nah, ini ayat yang terkenal banyak sekali dikutip. Manusia itu melihat apa yang kelihatan oleh mata, tapi Tuhan melihat hati. Lewat, bukan ini. Kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, sampai ke-7. Semuanya lewat. Tapi Tuhan ngomong, bukan ini. Saya kok jadi sama, saya juga bingung ya. Ini Tuhan yang lewati bagus-bagus. Ya. Lalu ayat 11. Dikatakan bahwa, lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya?
Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang mengembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada dia, suruhlah memanggil dia sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Oke. Saudara, bahkan papanya pun, Isai, itu nggak mempromosikan anaknya yang terakhir. Saudara, kita tahu bahwa Daud itu adalah raja yang terhebat. Dan terhadap Daud, Tuhan itu sampai ngomong, orang ini adalah orang yang aku berkenan. Dan lewat Daudlah, Tuhan Yesus itu bisa lahir, lewat keturunan Daud. Karena itu, Tuhan Yesus juga disebut sebagai anak Daud. Kita tahu bahwa Daud itu hatinya itu mutlak bagi Tuhan. Betul-betul dia adalah seorang yang hidup untuk Tuhan. Tapi sebelum semua pencapaian itu, Daud perlu mengalami yang namanya BTS. Behind the scene. Sebelum 1 Samuel pasal 16, kita tidak pernah tahu ada orang yang namanya Daud. Apa yang Daud lakukan, berapa usianya, ia dari mana. Sosok ini mulai muncul di 1 Samuel pasal 16. Tapi saat muncul pun, kasihan. Papanya pun tidak merekomendasikan. Yang direkomendasikan 7 saudaranya. Dia nomor 8, bungsu. Pekerjaannya apa? Kita mencatat menggembalakan kambing domba. Saudara, ini loh awal mulanya Daud. Seringkali banyak orang waktu bicara Daud itu bicara langsung ingatnya yang Goliat. Oh, itu nanti satu pasal berikutnya. 1 Samuel pasal 17. Ini pasal 16. Ini adalah pasal mengenai behind the scene Daud. Apa yang Daud lakukan sebelum dia mencapai pencapaian-pencapaian luar biasa oleh karena kasih karunia Tuhan. Yaitu apa? Dimulai dengan status 1, paling bungsu. Paling kecil. Dia adalah anak bungsu. Kedua, sebagai anak bungsu, ia adalah orang yang diremehkan. Bahkan oleh keluarganya sendiri. Ketiga, apa pekerjaannya? Sebuah pekerjaannya tidak terlalu penting. Menggembalakan kambing domba. Tapi lihat ayat 12 dan ayat 13. Di ayat 12 katakan, kemudian disuruh nyala menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parahnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Wow, ayat 13. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah roh Tuhan atas Daud, lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Saudara, walaupun Daud tidak diperhitungkan, walaupun Daud ini anak paling kecil, walaupun Daud diserahin sebuah tanggung jawab yang mungkin bagi banyak orang itu tanggung jawab yang remeh, pekerjaan yang kecil. Tapi begitu Daud lewat, siapa yang memilih? Bukan Samuel, bukan ayahnya, tapi Tuhan yang pilih. Tuhan langsung ngomong apa? Bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Dan pada saat diurapi, mulai hari itu sebetulnya Daud adalah Raja Israel yang sah. Walaupun Saul masih ada di tahta, tapi di pandangan Tuhan dia adalah Raja yang sah. Wah, luar biasa ya. Kalau baca sampai ayat 13 ini, kok saya di Daud ini sangat luar biasa, bangga ya. Saudara, apakah setelah diurapi Daud langsung jadi raja? No. Setelah Daud diurapi, yes, bagi Tuhan dia adalah raja. Harusnya dia bisa langsung naik tahta. Tapi ada sebuah problem. Saulnya masih hidup, Saulnya masih berkuasa, dan semua orang Israel nggak ada yang tahu Daud. Samuel baru tahu ada yang namanya Daud ya hari itu. Jadi, saudara, kita melihat bagaimana behind the scene seorang Daud. Seorang yang kecil, diremehkan, nggak dianggap. Tapi hari itu, Tuhan mengurapi dia melalui Samuel menjadi seorang raja atas umat pilihannya. Tapi apakah Daud langsung naik kata? No. Kalau kita baca di ayat pasal 17 ya, 1 Samuel pasal 17. Ini adalah cerita mengenai Daud melawan Goliat. Tapi ada sesuatu yang terjadi saat itu di ayat 28 ketika Daud ini mengantarkan makan untuk kakaknya. Dikatakan ayat 28, ketika Eliab kakaknya yang tertua mendengar perkataan Daud kepada orang-orang itu, bangkitlah amarah Eliab kepada Daud sambil berkata, mengapa kau datang?
Dan pada siapakah kau tinggalkan kambing domba yang 2-3 ekor itu di padang gurun? Aku kenal sifat pemberanimu dan kejahatan hatimu. Engkau datang kemari dengan maksud melihat pertempuran. Saudara, bahkan saat saudaranya ini melihat Daud itu diurapi Samuel. Karena katakan Daud diurapi Samuel di tengah-tengah saudaranya. Saudaranya masih underestimate. Saudaranya masih meremehkan dia. Engkau diurapi Tuhan. Bukan berarti seketika itu orang akan langsung menghormati kamu. Orang langsung memandang tinggi. Oh, siap. Wah, luar biasa. No. Daud memberi contoh yang sangat jelas. Sebelum Tuhan mendudukkan Daud di atas tahta yang seluruh bangsa Israel bisa lihat, dia harus mengalami yang namanya BDS. Behind the scene. Ini adalah sebuah masa yang gak enak. Kalau enak semua orang mau, ini nggak enak. Bayangkan Daud dengan sangat jelas. Pasti waktu diurapi, Samuel ngomong dong, kamu adalah Raja Israel. Ya, gua tulis ya, dan lain-lain. Dan papanya pasti dengar, dan saudaranya pasti dengar. Tapi mengapa? Di pasal 17, saat Daud ini mau berperang melawan Goliat, Daud mau maju saat semua orang nggak mau maju. Saat seluruh orang Israel, bahkan Saul pun ketakutan, Daud mau maju. Di titik itu, kenapa kakaknya meremehkan Daud? Saudara, ini adalah sebuah proses yang Daud harus jalani. Yang banyak sekali orang Kristen tidak mau jalani. Banyak orang Kristen tuh maunya shortcut, instan. Tapi jalan Tuhan itu seringkali tidak shortcut. Mati setuju mengatakan pintunya jalannya sempit. Karena itu adalah jalan yang menuju kepada kehidupan. Nah, saudara, setelah itu kalau kita lihat pekerjaan Daud, apa sih pekerjaannya? Pekerjaannya cuma menggembalakan kambing domba. Berapa ekor? 2-3 ekor. It's a small job. Kok saya jadi Daud? Ya kan? Saya merasa, yakin gak saya ini raja? Kok setelah saya diurapi ya? Dinubuatkan mungkin. Tapi kok pekerjaan saya ini gak berubah? Tetap menangani kambing domba 2-3 ekor. Saudara, saya tidak tahu bagaimana keadaan kalian. Ya, mungkin sudah hampir 1 tahun ini kita online. Mungkin beberapa dari kalian, saya tidak tahu, beberapa mungkin sudah merasa lelah dengan gereja yang secara online. Mungkin sudah mulai merasa, aduh, online lagi. Udahlah, online toh bisa ditonton kapanpun, kan masuk YouTube, ya kan? Bisa di-play kapanpun. Lalu apakah kalian juga udah mulai merasa exhausted, kelelahan? Aduh, FC lagi, sel group lagi. Aduh, melayani lagi. Aduh, jadi WA lagi. Aduh, main musik lagi. Aduh, bawa firman lagi nih. Aduh, pengumuman lagi nih, pengumuman terus nih ya. Aduh, offering preach lagi. Aduh, mimpin sel group, whatever. Atau mungkin kalian sebagai member, aduh, online kapan nih kita ketemunya, dan lain-lain. Mungkin di titik ini kalian udah mau give up. Kalian udah mau melepaskan. Saudara, saya ingin mendorong satu hal. Semua orang itu sedang mengalami yang namanya behind the scene. Behind the scene itu adalah sesuatu yang tidak diperlihatkan. Tapi itu sangat penting. Kalau kita lihat sebuah film, kita ini kan, misal kita lihat Avengers, kita ini suka lihat, keren ya Avengers. Tapi coba kita search di YouTube, behind the scene-nya. Waduh, itu take berapa kali, cut berapa kali, ulangi berapa kali. Sama, hari ini kita lagi ngalami behind the scene. Sama seperti Daud. Walaupun dia udah diurapi, tapi dia tetap diremehkan. Dia tetap melakukan pekerjaannya bagi banyak orang itu pekerjaan remeh. Menggembalakan kambing domba jumlahnya berapa? Bukan 100, bukan 1000, 2-3 ekor. Dan kalau itu ditangkap sama beruang sama singa, dia harus selamatkan itu domba. Hari ini kita di Community Harvest Church, mungkin kita merasa, we are a small church. Jumlah kita nggak banyak, 50 nggak nyampe. Mungkin di sel group kita mungkin nggak banyak. Saudara, mungkin kita merasa melihat jumlah, waduh kok sedikit ya. Atau mungkin kita merasa, waduh temanku udah ke sana nih, temanku udah ke sini. Ada temanku udah nggak ke gereja. Mungkin ada, udah pindah agama. Maybe, I don't know. Saya nggak tahu. Dan kita mulai mikir, iya ya. Ikut aja ya. Saudara, saya ingin mendorong.
Tuhan mengatakan, kalau kita setia dalam perkara kecil, Tuhan akan mempercayakan perkara yang besar. Kenapa Tuhan bisa jadi raja? Bukan karena dia hebat, tapi karena dia setia kepada perkara kecil. Tuhan percayakan dia 2-3 ekor domba. Hari ini, di pandangan Tuhan, kita semua ini domba. Yohanes 10 mengatakan Tuhan adalah gembala yang baik. Kita adalah domba-dombanya. Walaupun itu 2 ekor, 3 ekor. Bagi Daud tidak melihat jumlah. Daud melihat itu adalah tanggung jawab. Dan itu bukan sekedar tanggung jawab pekerjaan. Kalau tanggung jawab pekerjaan, dicuri, dimakan sama serigala sama beruang, ya sudah, beli aja yang lain di pasar ya, domba atau kambing yang lain, selesai. Tapi kenapa? Begitu domba itu diambil, dicuri oleh serigala, diterkam serigala atau beruang atau singa, Daud melawan mati-matian. Karena Daud melihat bahwa ini bukan sekedar tanggung jawab pekerjaan, tapi adalah tanggung jawab kepada Tuhan. Saudara, behind the scene gak enak. Dan kalau kita baca di dalam kitab 2 Samuel, ya, pasal yang kelima, saya bacakan ya, ayat pertama. Lalu datanglah segala suku Israel kepada Daud di Hebron dan berkata, ketahuilah kami ini darah dagingmu. Ayat 2, telah lama ketika Saul memerintah atas kami, engkaulah yang memimpin segala gerakan orang Israel, dan Tuhan telah berfirman kepadamu, engkaulah yang harus menggembalakan umatku Israel, dan engkaulah yang menjadi raja atas Israel. Ayat 3, maka datanglah semua tua-tua Israel menghadap raja di Hebron, lalu Raja Daud mengadakan perjanjian dengan mereka di Hebron di hadapan Tuhan. Kemudian mereka mengurapi Daud menjadi raja atas Israel. Ayat 4, Daud berumur 30 tahun. Pada waktu ia menjadi raja, 40 tahun lamanya ia memerintah. Saudara, saya cari secara histori ya, Daud itu diurapi kira-kira umur berapa waktu itu? Waktu di 1 Samuel pasal 16, itu ada yang mengatakan 15 tahun, ada yang mengatakan 17 tahun. Dan umur berapa dia jadi raja? Padahal dia diurapi loh ya. Kapan dia jadi raja yang sah, diakui semua orang? Pada saat dia umur 30 tahun. Itu baru diakui satu suku, Yehuda. 7 tahun kemudian saat dia umur 37, dia baru diakui oleh seluruh Israel. Ya nih, 2 Samuel pasal 5. Itu membutuhkan waktu lebih dari 13 tahun. Behind the scene Daud. Kalau kita baca ceritanya itu dari 1 Samuel 16 sampai 2 Samuel pasal 5. Itu adalah behind the scene Daud. Dan Tuhan mempersiapkan sedemikian lama, bertahun-tahun, supaya saat waktunya tiba, Daud bisa menjadi raja yang sesuai dengan hati Allah. Saudara, ada satu kata yang sangat touching ya. Hati saya dikatakan di ayat 2 itu, engkaulah yang harus menggembalakan. Apa pekerjaan Daud yang pertama saat dia masih di rumah bapaknya? Menggembalakan. Apa pekerjaan Daud? Pekerjaan Daud setelah dia duduk di atas tahta sebagai raja? Menggembalakan. Petrus, apakah perkataan terakhir Tuhan terhadap Petrus saat di atas muka bumi? Gembalakanlah domba-dombaku. Saudara, saya tidak tahu Community Harvest Church ini satu hari akan menjadi apa. Tapi saya percaya satu hal. Kalau sampai hari ini Community Harvest Church itu masih tetap ada, sekalipun kita tidak punya tempat permanen, sekalipun jumlah kita nggak banyak, I believe one thing. Lewat Community Harvest Church, lewat gereja ini, Tuhan akan memberkati bukan hanya kota Surabaya, bukan hanya negara Indonesia, tapi seluruh bumi. Kenapa saya percaya? Karena Matius pasal 5 mengatakan apa? Kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak mengatakan kamu adalah terang kota, kamu adalah terang bangsa. Tapi Tuhan mengatakan kamu adalah terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Artinya, begitu gereja ada, pengaruh gereja itu adalah satu dunia. Jangan underestimate dirimu. Kalau hari ini jumlah kita masih dikit, kalau hari ini kau lelah beribadah secara online, melayani mungkin juga secara online, ya. Kau mendoakan orang mungkin secara online karena kita bisa social distancing. Kau merasa lemah, kau merasa lelah.
Saudara, saya mau encourage. Don't give up. Tuhan punya maksud yang mulia. Hari ini kita lagi behind the scene. Tuhan lagi kerjakan sesuatu di balik layar. Yang hari ini kita juga nggak tahu. Tapi saya percaya Tuhan. Saat waktunya tiba. Saat sudah pas. Wah, behind the scene hari ini. Yang Tuhan persiapkan bertahun-tahun. Pada saat waktunya tiba. Wah, kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Bukan karena kita hebat. Tapi karena kita punya Tuhan yang hebat. Terakhir saya ingin tutup dengan Efesus pasal 2 ayat 10. Efesus pasal 2 ayat yang 10. Di sana dikatakan, karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di sini dikatakan bahwa kita adalah buatan Allah. Indonesia ini nih, saya kurang suka ya. Inggrisnya itu sangat bagus. We are God's masterpiece. Kata kita di sini itu bukan mengacu pada manusia. Kata kita di sini mengacu pada gereja. Gereja itulah masterpiece-nya Tuhan. Kita tahu ada langit. Langit diciptakan untuk bumi. Bumi diciptakan untuk manusia. Manusia diciptakan untuk Tuhan. Hari ini di antara banyak manusia, kita terpanggil, terpilih menjadi gereja. Kita adalah masterpiece. Dalam bahasa Yunani-nya, masterpiece ini adalah sebuah poema, sebuah puisi yang menggambarkan apa? Isi hati dari penulisnya. Jadi saudara, hari ini kita lagi di behind the scene. Banyak hal yang terjadi. Ups and down. Hal baik, hal buruk. Kita ngalami gunung, kita ngalami lembah. Kita pernah kuat, kita pernah lemah. Kita pernah berkemenangan, kita pernah gagal. Kita ngalamin. Tapi itu semua untuk apa? Karena kita lagi di behind the scene. Tuhan lagi prepare kita untuk sesuatu yang lebih besar. Karena itu saya ingin mengatakan, hari ini, kalau kalian merasa lelah lalu mulai undur, mulai meninggalkan gereja, mulai meninggalkan persekutuan, mulai meninggalkan komunitas, saudara, saya nggak bisa nahan. Leader nggak bisa nahan, siapapun nggak bisa nahan. It's your choice, your decision. Itu keputusan kalian, mutlak keputusanmu. Kita cuma bisa encourage. Kita cuma bisa berdoa untuk kalian. Itu keputusan dengan kalian. Ya saudara, izinkan saya mengatakan hal ini. Dengan segala kerendahan hati. Di dalam kasih saya ingin ngomong. Saya bertahun-tahun melayani. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Orang-orang yang dulu pelayanan dengan saya ya. Yang rajin, yang luar biasa. Bahkan mungkin ada yang nggak pelayanan tapi dia member aktif. Begitu dia meninggalkan gereja, orang pertama yang dia salahkan itu adalah selalu Tuhan. Saat kita nggak ada duit, siapa yang disalahkan? Tuhan. Saat kita nggak ada pekerjaan, siapa yang disalahkan? Tuhan. Saat hidup kita penuh masalah, siapa yang disalahkan? Tuhan. Dan yang kedua yang disalahkan adalah gereja. Tapi pernahkah kita menyalahkan iblis? We always blame God. We always blame the church. Tapi apa kita pernah blame the devil? Kita nggak jarang loh. Orang Kristen itu menyalahkan iblis. Yang disalahkan selalu Tuhan, gereja. So, kesulitan apapun yang kamu alami. Saudara, kita di sini open. You can chat us. Kau bisa chat kita, talk with us. Mau ketemu, we are very open. Atur schedule, let's we talk. Encourage each other. Support satu sama lain. We are here. Tapi sekali lagi saya nggak bisa paksa. Saya cuma ingin mengatakan bahwa apapun yang kalian alami hari ini, kita lagi di dalam sebuah namanya behind the scene. Untuk sesuatu yang sudah Tuhan persiapkan, untuk sesuatu yang lebih besar. Dan saya berdoa, saya berharap, saya ingin kita semua ada di dalam proses yang sama. Berjalan bersama-sama. Gak mudah, yes gak mudah. Gak enak, ya gak enak. But let's we go together. Let's we serve together. Let's we encourage, support together. Karena ada sebuah pengharapan indah yang Tuhan sudah janjikan terhadap community Harvest Church. So, don't give up. Don't give up. Biarlah cerita Tuhan ini meng-encourage kita.
Daud sudah dipilih belasan tahun yang lalu sebagai raja. Tapi dia harus melewati yang namanya behind the scene. Bahkan behind the scene-nya itu pertama mulanya dari mana? Dari keluarganya. Reject him, underestimate him. Tapi Tuhan menyiapkan semua itu bertahun-tahun. Untuk satu hari dia boleh duduk di atas tahta. Jadi seorang yang sesuai dengan hati Tuhan. Dan lewat Daudlah, lewat keturunannya, Tuhan Yesus lahir di bumi. Saudara, apakah kita mau berbahagia dalam pekerjaan yang mulia ini? Saya berharap kita semua mengatakan, amin, amin. I'm very excited. Saya sangat excited, saya ingin ketemu kalian. Ya, semoga pandemi cepat berlalu. Saya berdoa, pandemi cepat berlalu. Kita bisa bertemu. Let's we serve Jesus together. Let's we build the house of God together. Let's we build the church together. Let's we save many souls in the marketplace together. And let us get the reward from Jesus together. Amin. Baik, mari kita sama-sama berdoa. Suduriya baharaba kuraba syakaraba karaba kuraba shitaraba haraba haraba. Suduriya baraba kuraba shikaraba karaba kuraba. Shandaraba horaba karaba karaba. Bapak, terima kasih malam hari ini Tuhan. Terima kasih atas teladan Daud. Seorang yang kau urapi, seorang yang berkenan dalam hatimu, yang bertahun-tahun mengalami behind the scene. Mengalami sesuatu yang mungkin orang tidak pernah pikirkan. Disalahpahami, diremehkan. Bahkan mungkin kelihatannya apa yang dia kerjakan ini tidak diperhitungkan. Tapi Tuhan, kau mempersiapkan Daud selama bertahun-tahun. Supaya satu hari pada waktunya tiba, kau menjadikan dia raja di atas bangsa Israel. Bapakku percaya, Community Harvest Church ada bukan karena kebetulan. Community Harvest Church ada karena kau ada tujuan. Kau ada maksud. Kau memanggil kami bukan karena kebetulan. Karena aku percaya panggilanmu adalah panggilan yang mulia. Karena aku berdoa Tuhan, untuk setiap members Community Harvest Church. Tuhan, untuk Salim, untuk Gigi, untuk Kevin Brian, untuk Danja, untuk Edwin, untuk James, untuk Modi, untuk Jevon, untuk Putra, untuk Sherliana, untuk Noni, untuk Dendi, untuk Elvira, dan setiap nama yang udah bisa sebutkan. Ku berdoa untuk setiap leaders, C. Priska, setiap pastor berdoa setiap pastor, ku Edwin Cevena. Tuhan, ku percaya saat kau mempercayakan visi panggilan ini kepada kami. Tuhan, aku percaya kau punya maksud yang mulia. Karena Tuhan, apapun masalah yang kami hadapi, pergumulan yang kami hadapi, Tuhan, aku berdoa, biarlah air kehidupan itu terus mengalir di dalam hidup kami. Saat kami merasa letih, kami merasa lesu, tidak punya tenaga, tidak punya kekuatan, Tuhan, kami mau sekali lagi datang kepadamu. Karena kau mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Tuhan, kami malam ini kami mau datang. Membawa seluruh pergumulan, seluruh beban, seluruh harapan, seluruh ekspektasi kepadamu. Bahkan kami membawa kekhawatiran kami kepadamu. Karena kau mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadaku, sebab aku memelihara kamu. Community Harvest Church, aku berdoa, dalam melalui setiap member, setiap pelayan Tuhan, leader dan pastor, siapapun itu, dalam melalui hidup kita semua, Tuhan itu boleh ada jalan untuk memenangkan jiwa. Biarlah dimanapun kita berada, kita menjadi terang, kita menjadi garam dunia. Lewat hidup kita, orang bisa melihat jawaban di atas segala permasalahan pergumulan hidup mereka. Bapak, karena aku berdoa, kuatkanlah setiap orang yang mendengar firman ini, kau yang berbicara secara pribadi, secara spesifik kepada setiap orang. Tuhan, hambamu terbatas, tapi rohmu tidak berterbatas. Saudara, kalau itu adalah engkau, mari angkat kedua tangan. Mari angkat kedua tangan. Let's we surrender to Him.
Mari kita serahkan semua pada Dia. Suduria bakara bakuraba shikara bakara bakaraba. Suduria bahura bakara bakaraba. Shikara bakura bakara bakara. Bapakku berdoa untuk setiap tangan yang terangkat, dimanapun mereka berada, di rumah mereka, di kamar mereka, di mobil mereka, sedang motor mereka, dimanapun mereka berada, di kantor mereka. Bapak ingin lihatlah setiap tangannya yang terangkat. Kau melihat setiap pergumulan, setiap keletihan, setiap kedambaan hati, setiap keinginan, setiap ketakutan, kekhawatiran. Tuhan, aku berdoa, Bapa, aku berdoa biarlah kau menjadi jawaban. Hari ini juga kau yang berbicara secara pribadi, spesifik kepada setiap mereka. Melalui firman-Mu, melalui setiap lagu, melalui setiap khotbah, situasi, melalui apapun kau bisa berbicara. Dan aku berdoa kuatkanlah setiap lutut yang goyah. Dan aku percaya kau adalah Jehovah Jireh, Jehovah Rafa, Jehovah Salem. Kau adalah segala sesuatu. Kau itu berkati setiap tangan-tangannya yang terangkat. Kau yang membuka setiap pintu yang tertutup. Kau menguatkan mereka di masa behind the scene, di dalam waiting room, di masa penantian. Kuatkanlah setiap iman yang lemah, sama seperti kau menguatkan Petrus. Makasih Tuhan, hamba-Mu selesai. Dan aku percaya Roh-Mu terus bekerja. Roh-Mu yang terus mengurapi, menguatkan, mendorong. Makasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ku berdoa syukur, haleluya. Amen, amen, amen. So, Community of a Church, keep loving Jesus. Keep serving in the church. Keep faithful in the house of God. Oke, Tuhan berkati kalian semua dan sampai kita berjumpa lagi. Jesus love you. Megah bagiku.